Oke, kali ini kita bakal bahas kisah penangkapan seorang penjahat yang, wah, licin banget. Targetnya itu para lansia. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga kan? Nah, pertanyaannya gimana caranya penipu ulung yang dijuluki Bujang Kalok ini akhirnya bisa ketangkap? Yuk kita bedah ceritanya. Yang paling bikin miris dari cerita ini tuh ya ini. Targetnya adalah orang-orang yang paling rentan di antara kita. Para lansia yang seharusnya kita hormati dan lindungi, malah jadi korban utama dari tipu muslihatnya. Yang jujur aja keji banget. Tapi, setiap aksi kejahatan pasti ada akhirnya. Dan buat penipu yang satu ini, permainannya udah selesai. Nah, ini yang bikin kita semua jadi penasaran kan? Gimana sih polisi akhirnya bisa nangkep orang yang katanya licin banget kayak belut ini? Baik, kita mulai dari bagian akhirnya dulu. Setelah berbulan-bulan bikin resah warga di banyak tempat, si residivis yang dapat julukan Bujang Kalok ini akhirnya ya nggak berkutik lagi di tangan polisi. Nah, ini dia nih data-data penting penangkapannya. Pelakunya namanya Usman alias Bujang Kalok. Usianya udah 57 tahun. Dia diciduk sama tim khusus namanya tim Kelambit. Dan yang bikin kaget nih, dia sama sekali nggak ngelawan pas ditangkap. Pasrah gitu aja. Oke, sekarang kita udah tahu dia ketangkap. Coba kita mundur sedikit buat kenalan lebih jauh sama orang ini. Soalnya, ini tuh bukan pertama kalinya dia berurusan sama hukum. Anda mungkin sering dengar istilah residivis di berita-berita kriminal. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, residivis itu sebutan buat orang yang udah pernah dipenjara, tapi begitu bebas, ngulangin lagi kejahatan yang sama. Ini penting banget buat ngertiin pola pikir si Usman. Jadi, udah jelas banget ya, Usman ini bukan penjahat kemarin sore, umur 57 tahun, statusnya residivis kambuhan. Spesialisasinya juga ngeri, nipu dan nyuri, dan sasarannya spesifik banget, para lansia. Modalnya, kemampuan akting yang jago banget sampai korbannya nggak curiga sama sekali. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi modusnya. Gimana sih cara dia beraksi sampai bisa begitu efektif? Ini benar-benar harus kita waspadai. Nah ini dia strateginya. Ada 4 langkah cerdas sekaligus kejam. Pertama, dia dekatin korban. Pura-pura jadi tamu, teman lama, atau bahkan dukun. Terus, dia bikin ritual aneh-aneh buat ngalihin perhatian. Misalnya, nyuruh korban ambil air atau nanam bawang. Nah, pas korban sibuk ngikutin ritual palsunya, disitulah dia beraksi. Nguras semua barang berharga. Dan jangan kira dia cuma penipu biasa ya. Dia ini bisa nekat. Ada satu kasus di mana dia nggak segan-segan pakai kekerasan fisik ke korbannya cuma buat ngambil uang jutaan rupiah. Ini nunjukin kalau dia ini benar-benar berbahaya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya polisi bisa ngelacak orang selicin ini? Nah, sekarang kita masuk ke sisi investigasinya. Ternyata perburuannya nggak sebentar loh. 7.